saudara mana? Saudara udah berapa orang kira-kira? 44 orang ya. Ini yang ke-50 nih ya. Ini namanya Habib siapa? Habib Ahmad. Ini siapa namanya? Wildan Assegaf. Ini siapa namanya? Rafi Fahrizi Al-Abbas. Ini siapa namanya? Syafiq Alkaf. Oh, ini Alkaf satu ya. Ini siapa namanya? Abdullah Al-Batawi. Nah, ini Maulana Al-Padangi. Ini Muhammad Kafi Al Ciganjuri Al-Batawi Al-Bekasi. Ini Al-Fairuz Zabadi Al-Batawi. Ini Ahmad Rafa Al-Batawi. Ini Muhammad Fikri Al-Defoki. Ini orang Defoki ya. Ini Al-Gunawan Al-Batawi. Ini Nugroho Al-Jawi. Kalau Goho Jawi. Ini As-Segapi. Ini namanya Habib Segaf bin Hasan Al-Yamani. Ini Rais bin Ayah siapa? Al-Jawawi. Ya, Ayah Al-Jawawi. Muhammad Rizky Arzano Al-Jawawi. Jawawi. Ini Karim Al-Jawawi. Al-Batawi. Karim ya. Rata-rata Karim Betawi. Ini Muhammad Razim Zaidan. Rumah di mana? Duren Sawit. Betawi. Al-Batawi. Ini Al-Sundawi. Masya Allah. Ini Muhammad dari mana? Depok. Al-Depoki. Masya Allah. Ini Lukman dari mana? Al-Batawi. Ini Saputra dari mana? Al-Batawi. Ini dari mana Zawardi? Jawawi. Al-Jawawi. Ini Zaki Al-Batani. oh Al-Zaki Al-Bantani. Langsung dijawab tadi Al-Bantani. Ini Farhan dari mana? Al-Batawi. Ini Sofian dari mana? Al-Jawawi. Masya Allah. Ini dari mana? Al-Batawi siapa namanya? Rizky Rahman. Rizky Rahman. Al-Batawi. Iya. Wes. Ini Al-Tiktoki ini ada di sini. Al-Waki Aceh ini. Nah, itu mau pesantren juga itu. Santri atau santri? Ini santri sesat. Ini siapa? Tadi di mana? Al-Batawi. Ini siapa? Muhammad Alfi dari mana? Al-Batawi. Ini siapa? Rafiq Hariri dari mana? Dari Al-Medani. Masya Allah. Ini dari mana nih? Dari Ternate. Siapa namanya? Mutasin. Al-Paluli namanya itu. Ini siapa? Adnan dari mana Adnan? Dari Al-Batawi. Al-Batawi. Masya Allah. Ini siapa nih? Waduh. Ini anak mama ini. Al-Batawi ini. Siapa namanya? Muhajir dari mana? Al-Batawi. Udah bakal tahu itu. Fawazul Khalil Ramadan. Kalian dari mana? Batawi. Al-Batawi. Ini Muhammad Sofian. Sogi dari mana? Al-Batawi. Wah, ini Al-Makmumi. Al-Makmuni nih, Makmuni. Tapi dari mana? Iya, Al-Batawi. Dari mana? Siapa namanya? Ini Al-Fadangi nih. Alvis Al-Fadangi. Sini siapa? Rizky dari mana? Al-Batawi. Ini siapa? Muhammad Samir Hafiz. Samir dari mana? Al-Sundawi. Ini siapa? Jadi Akbar. Akbar dari mana? Sundawi. Al-Sundawi. Jadi ini semua kumpul-kumpul sini. Ini semua ya privat Majelis Nurul Mustafa. Takbir. Mantap. Mantap tadi. Kita menuju Magam Syarifah Hababa Fatmah. Jadi
saya serahkan langsung ke Saiful ya. Saiful, fadhal. Biar Nabi Hud ya, Beb. Jagung Allah ya sadar ya Rahman ya Syakur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya pada malam hari ini bersyukur kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Di mana selain kita menziarahi seorang cucu keturunan Nabi kita Muhammad SAW, kita pun bersalawat kepada Rasulullah. Dengan kita menziarahi aja sudah membersihkan hati kita, karena kita mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini hari kita menziarahi Syarifah Fatmah. Ini hari kita menziarahi Al-Habib Mustafa bin Ja'far As-Sajjad. Wallahu a'lam. Al-maut baghtatan, mati datangnya tiba-tiba. Gak ada yang tahu. Kadang yang sakit lama dia panjang umur. Kadang yang kelihatan sehat tahu-tahu dia kembali ke rahmatullah. Umur urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi man amalan salihan fali nafsihi. Barang siapa beramal saleh buat dirinya, bukan buat Habib Hasan. Ente baca zikir salawat kayak begini bukan buat Habib Hasan. Bukan buat sahibul magam saja. Ya, tetapi buat kita juga, buat diri kita. Nawiru buyutakum bi qiraatil Quran, terangi kubur-kuburmu dengan pembacaan Quran, dengan pembacaan salawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Kalau nanti dikubur, bukan lagi lampu yang terang ini menyinari kubur, tetapi bacaan-bacaan yang tadi kita baca akan menerangi kubur kita. Amal yang saleh bukan hanya dijalankan pada umat baginda kita Nabi Muhammad,
Akan tetapi ini pernah ditanyakan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau ciptakan neraka dan surga? Ini semua hamba-hambamu. Kenapa kau tidak ciptakan surga saja? Pertanyaan ini belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa ke gunung. Kita mengetahui bahwa Nabi Musa kalau dia berdoa itu di gunung Tursina, dia berdoa kepada Allah dengan doa yang sama. Ya Allah, kenapa kau ciptakan neraka dan surga? Tidak kau ciptakan surga saja. Allah nggak jawab. Akhirnya Nabi Musa ke laut. Di laut, karena dia pernah bertemu dengan Nabi Allah Khidir, dia berdoa kepada Allah di tempat yang sama waktu beliau berjumpa dengan Nabi Khidir. Doa itu pun dikumandangkan kembali. Ya Allah, kenapa kau ciptakan neraka dan surga? Allah belum jawab. Ringkas cerita, akhirnya Nabi Musa lama kelamaan lupa dengan doanya. Zaman dulu itu ratusan tahun, umurnya ribuan tahun bahkan. Yang akhirnya menyampaikan Nabi Allah Musa pada ratusan tahun doanya yang lupa. Akhirnya beliau menanam padi. Maka dikala dia menanam padi, padi itu menguning. Setelah menguning, maka padi yang ada isinya dimasukkan ke dalam lumbung padi. Padi yang gak ada isinya dibakar. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjawab, Ya Musa. Berjawab alaihissalam, Ya Musa, aku ingin bertanya kepada kamu, apakah kamu masih ingat doamu yang dulu? Yang mana ya Allah? Yang dulu kau bertanya kenapa aku ciptakan neraka dan surga. Betul ya Allah. Sekarang aku ingin bertanya kepada kamu, kenapa kau pisahkan itu padi yang ada isinya dimasukkan ke dalam lumbung padi, yang tidak ada isinya gabahnya dibakar? Tentu ya Allah, yang ada isinya dia punya amal, ada isinya, ada amalnya. Kalau ada amalnya, ada ilmunya, maka tempat sebaik-baiknya adalah tempat digandum. Yang nggak ada isinya, nggak ada ilmunya, bakar. Nah ini, kalau orang nggak punya ilmu, tempatnya di neraka. Di situ Allah Subhanahu wa taala jawab, begitulah aku menciptakan neraka dan surga. Barang siapa dia ada amal solehnya, maka amal solehnya itulah menghantarkan dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nggak punya amal soleh, nggak punya ilmu, kosong seperti gabah. Tahu nggak gabah? Tahu gabah nggak? Gabah itu ya kulit beras yang kopong. Tahu nggak kopong? Ya, kopong, nggak ada isinya. Gabah beras yang tidak ada isi. Maka kalau tidak ada isinya, dibakarlah itu gabah. Begitulah orang hidup di alam dunia ini. Kalau dia beramal-amal soleh, ini capek kan, begini capek. Ada yang dari tadi bilang, ya Allah pengen Indomie. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Jamal masak lontong sayur lagi. Apa lagi? Pokoknya yang lapar perutnya pengen makan, yang aus mulutnya pengen minum, yang asam mulutnya pengen merokok. Pokoknya macam-macam, tahu nggak? Tapi itu semua nafsu yang ditinggalkan sementara.
semata-mata antum tahu yang bakal membawa kenikmatan yang abadi adalah wal akhiratu khairul laka. Sedikit waktunya, sejam 2 jam, tapi ini bakal kekal kenikmatannya, yaitu di surga bersama Nabi besar Maulana Muhammad. Oleh karena itulah kita di tempat ini bersalawat kepada Nabi Muhammad. Tidak akan kita rasakan kenikmatannya kecuali nanti setelah kembali kepada Allah, seperti Al-Habib Mustafa bin Ja'far. Dia merasakan kenikmatannya, apa yang telah dia perjuangkan. Seperti kita punya orang tua yang telah mendahului kita, dia merasakan kenikmatannya daripada amal-amal saleh tersebut. Oleh karena itu, la turajjik fi'li salihat ila badan. Jangan kita tunggu-tunggu pekerjaan baik sampai besok hari. Besok aja ngapalinnya, besok aja belajarnya, besok aja ngajinya, besok aja, entar kelan. Inti keburu mah. Engke jadi bang. Hati-hati. Jadi ente jangan pakai entar-entar, jangan pakai enti-enti, jangan pakai engke. Kalau nanti ente pakai ini 3, al-maut baktatan, mati datangnya tiba-tiba. Makanya kalau amal soleh itu nggak perlu diajak sama Habib Hasan. Habib Hasan sudah ngasih tahu nih. Ente lagi duduk, ente baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ighfir lana wa walidina. Ente lagi jalan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ighfir lana wa walidina. Pokoknya di mana aja ente berbuat amal soleh, tapi amal soleh itu yang lengkap. Seperti tadi salawat lengkap tuh. Udah kita bersalawat sama Nabi, kita minta ampun kepada Allah dengan keberkahan Nabi besar Maulana Muhammad. Kita minta ampun kepada Allah agar kedua orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau udah diampuni, dosa kita diampuni sama Allah, pasti duit ente banyak. Amin. Tapi kan ente lagi puyeng aja, bokeh. Ya Allah, ini duit gimana nggak muncul. Nah, itu karena apa? Karena kita nggak sengaja, dosa kita banyak sama Allah. Paham nggak? Nah, dengan kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ighfir lana, kita doain diri kita doain orang tua kita, kalau diampuni nama Allah, duit kita banyak. Amin. Beb hajat aneh belum kabul, itu udah bacaannya. Pokoknya apaan niat tujuan, kalau ente yakin sama Rasulullah, baca itu selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ighfir lana wa itu semua niat hajat maksud apaan aja, kalau kita yakin sama Rasulullah, kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, yakin semua hajatnya bakal dikabul oleh Allah. Amin. Berkahnya Nabi kita Muhammad. Karena sudah jam 10, kita angkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah doanya Syekh Abdul Rahman hati baik. قبل الفنا والهلا يا حب
كرمك يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا مجيب لحظنا يا مجيب توسلنا بالحبيب تقضي حاجتنا غريب حاجة دنيانا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة ربي فانفعنا ببركتهم وأهلنا حسنا بحرمتهم وعلينا بدرجاتهم والمعافاة من الفتن وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا